Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Spaniel Lansyah dari kelompok 14. Kami akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dalam perspektif ekonomi syariah. Perkenalkan, nama saya Tiffany Meganingrum. Saya perwakilan dari kelompok 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelompok 14. Perdagangan internasional adalah sejumlah transaksi jual beli antara dua negara dalam suatu pasar untuk mencapai keuntungan kepada kedua belah pihak. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, menerima biaya impor-ekspor dalam barang. Yang ketiga, terjadi alih teknologi yang saling menguntungkan antar negara. Yang keempat, memperluas pasar bagi barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Yang kelima, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, mempererat hubungan persahabatan antar negara. Selanjutnya yaitu hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi adalah tindakan pemerintah yang membatasi masuknya barang impor dalam negeri. Yang kedua, penetapan tarif impor. Penetapan tarif impor adalah pembebanan biaya masuk terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Yang ketiga, penetapan kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah masuk barang impor yang masuk ke dalam negeri. Yang keempat adalah politik dumping. Politik dumping adalah pemberlakuan harga jual lebih murah di negara impor dibandingkan harga jual di negara eksportir. Yang kelima, pemberian subsidi. Subsidi adalah pemberian dana atau fasilitas dari pemerintah kepada produsen dalam negeri. Selanjutnya, alasan suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan dalam negeri. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga membutuhkan pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, teknologi, para pekerja, dan iklim. Yang keenam, adanya kesamaan selera dalam suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, serta dukungan dari negara lain. Yang kedelapan, terjadinya era globalisasi, sehingga suatu negara tidak dapat hidup dengan negara itu sendiri. Selanjutnya, sejak permulaan abad ke-19, perdagangan internasional merupakan suatu transaksi yang saling menguntungkan atau win-to-win, dengan berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional menyangkut dua transaksi, ketika dua negara yang saling melakukan ekspor dan impor dan saling menguntungkan. Yang kedua, perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Yang ketiga, perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, konsep ekonomi modern tentang international trade. Yang pertama, konsep spesialis. Konsep spesialis digunakan David Ricardo pada tahun 1817 untuk menunjukkan tingkat manfaat pada perdagangan internasional. Yang kedua, prinsip keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang dengan biaya kesempatan lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya, problematika perdagangan internasional. Yang pertama, ada proteksionisme. Dalam perdagangan internasional, proses pertukaran barang dan jasa akan melibatkan banyak negara. Jika setiap negara memiliki kebijakan protektif yang berbeda-beda, maka itu merupakan suatu penghambat dalam terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, exchange rate. Exchange rate biasanya dikenal dengan nilai ukur atau kurs. Hampir semua negara di dunia memiliki mata uang nasional negaranya sendiri.
Dari sinilah masalah kurs akan muncul. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor kelapa sawit kepada Amerika. Pihak Amerika memberikan pembayaran dengan dolar Amerika, sedangkan Indonesia hanya menerima pembayaran dengan rupiah Indonesia. Disinilah terjadi perselisihan kurs mata uang, sehingga dalam perdagangan internasional, kurs mata uang tersebut menjadi penghambat antar terjadinya suatu perdagangan internasional. Konsep Islam tentang international trade, Islam memiliki pandangan yang khas dan sama sekali berbeda dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Pandangan Islam dalam persoalan perdagangan internasional antara lain adalah asas perdagangan didasarkan pada perdagangannya, bukan komoditi. Dalam permasalahan perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional, Islam menjadikan pedagang sebagai asas yang akan dijadikan titik perhatian dalam kajian maupun hukum-hukum perdagangan. B. Perdagangan internasional mengikuti politik luar negeri. Menurut pandangan Islam, status perdagangan internasional mengikuti kebijakan politik luar negeri Islam. Dalam politik luar negeri Islam, negara-negara di luar Darul Islam dipandang sebagai Darul Harbi. C. Ketentuan tarif atau bea cukai. Dalam perdagangan internasional, Islam telah memberikan ketentuan terhadap penetapan tarif, baik untuk ekspor maupun impor, yang biasa dikenal dengan bea cukai. Tujuan kebijakan ekonomi eksternal. Beberapa tujuan kebijakan dapat diturunkan dari prinsip-prinsip dalam Islam terkait hubungan internasional sebuah negara, yaitu 1. Melindungi dan mempromosikan kepentingan ekonomi penduduk lokal dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, menjalankan aturan-aturan yang syariah yang berhubungan dengan transaksi ekonomi untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Yang ketiga, memperkuat umat dan menjalankan misi umat Islam dalam bekerja sama untuk memajukan kehidupan umat manusia pada skala global. Terdapat perdagangan internasional masa awal Islam. Pertama, mendorong trade creation dengan menghapus hambatan-hambatan perdagangannya. Kedua, sistem uang dinar dirham dengan kurs tetap. Tentang ide pasar bersama Islam, ide untuk membangun kesepakatan perdagangan bebas multilateral free trade agreement kalangan negara Islam sudah lama diserukan. Ide ini juga mengemukakan lagi dalam pertemuan World Islam Economic Forum atau YVEF atau Forum Ekonomi Islam Dunia yang digelar akhir tahun lalu, di mana Perdana Menteri 16 Pakistan Shaukat Aziz mengajak negara Islam untuk segera membentuk pasar bersama dan mengembangkan ekonomi umat. Adapun rencana perdagangan bebas akan diwujudkan secara bertahap, dimulai di tingkat subregional, regional hingga semua negara Islam menjalin perdagangan bebas, investasi dan membangun infrastruktur seperti jalan raya, telekomunikasi, dan listrik di negara Islam juga disebut dalam deklarasi bersama tersebut. Iran merupakan salah satu pencetus ide pembentukan pasar bersama Islam ini, dan atas prakarsa Iran dalam konversi Oki
di Tehran tahun 1997 disepakati Resolusi Tehran yang diantaranya berisi tekanan atas pentingnya pembentukan pasar bersama Islam. Iran sendiri telah menerapkan langkah nyata dan masalah ini. Dengan memiliki visi bersama dan semangat kerjasama yang tinggi, diharapkan dunia Islam akan dapat menjadi kekuatan penyeimbang baru dalam peraturan ekonomi internasional yang sekarang didominasi oleh negara Uni Eropa, Jepang, dan Cina. Kelebihan dan kelemahan. Dalam membahas hal ini, kita harus melihat dua sisi utama, yaitu kelemahan dan kelebihan dari ide pembentukan pasar bersama lain ini. Kelebihan dalam hal ini adalah kayanya sumber-sumber alam yang dimiliki oleh negara Islam, terutama sumber energi seperti minyak dan gas, luasnya wilayah negara-negara Islam, serta jumlah penduduk yang besar, sehingga bila pasar bersama Islam bisa terwujud, akan memiliki konsumen sebanyak 5,1 miliar orang. Namun, di samping negara-negara Islam, kemiripan hasil produksi industri di antara mereka tidak adanya UU perdagangan yang sama. Kelemahan investasi dan ketergantungan yang sangat besar terhadap impor produk negara-negara non-muslim. Tahapan pembangunan kawasan. Yang pertama, pembangunan kawasan dapat mulai dijalankan secara bertahap. Pembentukan kawasan bebas perdagangan bisa dirintis dari sub-sub regional seperti di Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara, dan Asia Selatan, sehingga nanti akan dimudahkan tahap integrasi berikutnya. Hubungan perdagangan ini diharapkan saling menguntungkan dan mengoptimalkan keunggulan sumber daya dan produksi masing-masing. Pembentukan blok perdagangan regional dan kutub ekonomi regional merupakan sebuah proses yang banyak terjadi dalam era globalisasi ini. Yang kedua, perdagangan investasi di dunia Islam membutuhkan keberpihakan aliran dana-dana Islam yang dimiliki investor Muslim. Selain itu, kenyataan ini menunjukkan dana-dana surplus milik investor Muslim, terutama di negeri-negeri petrodolar yang besar ini belum mengalir ke dunia Islam. Sebagai contoh buktinya, konfirmasi negara banyak berinvestasi di Indonesia, sebagaimana adalah negara Singapura. Yang ketiga, untuk mendukung pasar bersama ini, tentunya dibutuhkan mata uang bersama. Negara anggota OKI sudah saatnya menggunakan mata uang bersama dalam bentuk dinar emas. Berikutnya, yang keempat, dunia Islam segera membangun sistem keuangan Islam yang berintegrasi, baik perbankan, pasar modal, dan institusi keuangan syariah lainnya. Selanjutnya yang kelima, dan sangat mendesak, dunia Islam harus mampu keluar dari perangkat konsep negara bangsa. Batas-batas selama ini telah memisahkan dunia Islam semakin jauh dari kebersamaan dan mendorong egoisme yang tinggi kepentingan masing-masing negara. Jika pembahasan perdagangan internasional sampai saat ini, sekilas tampaknya sistem Islam terlihat sama dengan politik ekonomi pasar bebas. Ini tentu merupakan kesimpulan yang salah, sebab jika pembahasan perdagangan internasional dilihat dari perspektif negara, maka politik perdagangan internasional dalam Islam akan berbeda, karena harus tetap tunduk pada kepentingan politik luar negeri. Dalam politik luar negeri Islam, negara Islam dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Bahkan syariat Islam mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk menumpas segala bentuk halangan fisik yang dapat mengganggu kelancaran penyebaran dakwah tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh negara harus dalam rangka menyukseskan kepentingan dakwah tersebut, dan tidak boleh hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Agar risalah dakwah dapat berjalan dengan mantap, dibutuhkan berbagai kebijakan khusus untuk melindungi kepentingan negara sekaligus memperkuat kemampuan negara. Sebagai contohnya, yang pertama, negara harus mengupayakan segala kebutuhan bahan baku yang sangat diperlukan bagi pasokan industri militernya. Yang kedua, negara harus senantiasa mengupayakan agar segala kebutuhan pokok rakyat tetap dalam kondisi yang aman dan tidak
ada ketergantungan terhadap negara asing. Yang ketiga, tidak untuk menentukan sebuah negara harbi diperlukan embargo BBM. Yang keempat, jika dalam negara Islam transaksi perdagangan sudah menggunakan emas dan perak, sedangkan negara-negara lain tidak menggunakannya. Aturan syariah terkait transaksi internasional modern. Pemerintah dan bank sentral diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam rangka melindungi kepentingan publik. Seluruh transaksi berbasis hukum riba terkait emas dan perak berlaku pula untuk mata uang. Hanya transaksi spot yang diperbolehkan dalam transaksi falas. Transaksi forward, futures, options, dan swap cenderung tidak mendapatkan kebenaran dari prinsip-prinsip Islam. Transaksi dalam bentuk disparate payment dan disparate deliveries yang melibatkan barang fisik dan diperbolehkan. Seluruh transaksi yang mengandung gahar adalah terlarang. Gahar merujuk pada ketidakpastian yang timbul dari kurangnya informasi tentang kuantitas dan kualitas barang oleh salah satu atau dua pihak dalam transaksi. Spekulasi murni yang tidak berbasis pada pertimbangan fundamental ekonomi termasuk dalam kategori ini. Transaksi berikut yang terlarang karena terkait gahar. Yang pertama, future sale, di mana delivery dan payment ditunda sampai waktu tertentu di masa depan. Menjual sesuatu yang bukan dalam kepemilikan. Menjual dain untuk uang atau utang adalah terlarang. Transaksi falas menjadi salah satu dalam perekonomian modern. Untuk ini, dalam sistem perekonomian syariah, beberapa hal yang terkait dalam pelaku dan transaksi di pasar falas antara lain adalah aktivitas spekulator, transaksi forward, future, dan swap. Transaksi spot yaitu transaksi pembelian dari penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu. Atas penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari, hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Transaksi forward yaitu transaksi pembelian penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram. Karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahannya tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Transaksi swap itu suatu kontrak pembelian dan penjualan falas dengan harga spot kombinasi dengan pembelian antara penjual falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Transaksi options yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir, spekulasi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perdagangan internasional juga mencakup neraca pembayaran antar negara. Untuk itu, aturan main yang diajarkan oleh ekonomi syariah antara lain yang pertama, pembiayaan berbasis bunga terlarang dalam Islam. Aturan hukum ini menetapkan bahwa seluruh utang berbasis bunga tidak diperbolehkan, menjual utang tidak diperbolehkan, sehingga menjual atau membeli obligasi berbagai bunga juga terlarang. Yang ketiga, implikasi penerimaan pembayaran bunga tidak boleh ada dalam neraca berjalan berbasis syariah. Transaksi berbasis bunga lainnya seperti pinjaman bank, utang pemerintah, dan sumber lainnya di neraca modal juga tidak dapat ada dalam perwakilan perekonomian Islam. Apabila seluruh umat hukum yang diterapkan oleh ajaran Islam ini diterapkan oleh model perdagangan internasional, maka akan memberikan implikasi positif dalam perekonomian. Yang pertama, resiko nilai tukar akan terhapus secara total. Yang kedua, meningkatkan perdagangan dan kesejahteraan. Yang ketiga, menghapus spekulasi dan arbitrase antar mata uang. Yang keempat, mendorong efisiensi. Yang kelima, mendorong sinkronisasi.